Tiga karakter ini adalah pilar utama yang selalu melahirkan pemain-pemain hebat dalam sejarah sepak bola. Dan ketika generasi mereka kelak mengambil alih panggung, dunia mungkin tidak hanya membicarakan siapa yang terbaik di antara mereka, tetapi apakah salah satu atau bahkan lebih mampu melampaui batas itu sendiri. Bukan sekadar legenda, I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all anak-anak Lionel Messi kerap dipandang bukan sekadar sebagai putra seorang legenda, melainkan sebagai generasi yang tumbuh di lingkungan sepak bola paling tinggi yang pernah ada. Dalam narasi para penggemar dan pengamat, mereka sering disebut secara metaforis sebagai keturunan dewa. I would never Bukan dalam arti berlebihan, tetapi sebagai simbol bahwa mereka lahir dengan warisan teknis, mental, dan budaya sepak bola yang nyaris sempurna. Sejak kecil, ketiganya hidup di ruang yang sama dengan pertandingan besar, latihan elit, dan standar profesional tertinggi. some things are Itu adalah fondasi langka yang membuka kemungkinan besar bagi masa depan mereka di panggung Eropa. Thiago Messi adalah yang paling sering disebut sebagai pewaris filosofis ayahnya. Karakternya tenang, terkontrol, dan cenderung berpikir sebelum bertindak. Dalam banyak cuplikan dan cerita, Thiago terlihat menikmati permainan dengan pendekatan teknis dan kolektif. Ia dikenal sangat menyukai Barcelona, bukan hanya sebagai klub ayahnya, tetapi sebagai identitas sepak bola. Thiago tumbuh dengan nilai-nilai yang sejalan dengan DNA Barca, penguasaan bola, pergerakan tanpa bola, dan kecerdasan posisi. Kecintaannya terhadap Barcelona terlihat konsisten, alami, dan tidak dipaksakan. Dalam konteks ini, potensi Thiago untuk suatu hari mengenakan seragam Barcelona terasa masuk akal, bukan karena nostalgia, melainkan karena kesesuaian karakter dan filosofi. Jika ia berkembang dengan ritme yang tepat, Barcelona adalah tempat paling ideal untuk membentuknya menjadi pemain Eropa yang komplit dan berkelas. Matteo Messi adalah kontras yang paling mencolok. Ia dikenal paling ekspresif, paling kompetitif, dan paling nakal di antara ketiganya. Matteo tidak bermain untuk terlihat rapi, ia bermain untuk menang. Emosinya besar, reaksinya spontan, dan mental bertarungnya sangat kuat. Karakter ini seringkali diasosiasikan dengan sepak bola Inggris, dan memang Matteo dikenal sangat menyukai klub-klub Premier League. Ketertarikannya semakin terlihat setelah momen-momen ketika ayahnya pernah dikalahkan oleh klub Inggris, khususnya Liverpool. Dari situ, Matteo justru menunjukkan ketertarikan bukan penolakan. Ia menyukai kerasnya pertandingan, atmosfer stadion, dan intensitas permainan Inggris. Dalam spekulasi banyak pihak, Matteo sangat cocok jika kelak berkembang di Liverpool dengan mentalitas pressing dan agresivitas tinggi, atau di Manchester City yang menuntut kecerdasan taktik, kecepatan berpikir, dan dominasi permainan. I've seen a lot. Matteo berpotensi menjadi tipe pemain Eropa yang hidup dari tekanan dan justru berkembang di lingkungan paling kompetitif. Ciro Messi, si bungsu, sering disebut sebagai yang paling misterius. Ia masih sangat muda, tetapi banyak yang melihat aura keberanian dan rasa percaya diri yang kuat. Way back Dalam narasi penggemar, Ciro kerap dikaitkan dengan Real Madrid, sebuah simbol dominasi, ambisi, dan mental juara. Jika Thiago adalah filosofi dan Matteo adalah intensitas, maka Ciro dipandang sebagai representasi ambisi besar. Real Madrid dikenal sebagai klub yang membentuk pemain untuk tampil di panggung terbesar, di bawah tekanan paling ekstrim dan tetap menang. Dalam konteks ini, Ciro sering digambarkan sebagai sosok yang kelak mampu tumbuh dalam budaya harus juara, budaya yang menuntut mental baja dan kepercayaan diri absolut. Bagi banyak pengamat, Ciro memiliki potensi untuk menjadi pemain yang tidak takut sorotan dan justru menjadikannya bahan bakar. Jika dilihat secara keseluruhan, ketiga anak Messi ini secara simbolis mencerminkan tiga poros utama sepak bola Eropa. Thiago dengan Barcelona dan filosofi permainan indah, Matteo dengan Inggris dan sepak bola penuh intensitas, Ciro dengan Real Madrid dan mental juara. Ini tentu masih sebatas potensi dan narasi, bukan kepastian. Namun yang membuat cerita ini menarik adalah kesesuaian antara karakter, kecenderungan, dan lingkungan yang mungkin mereka pilih di masa depan.
Tentu nama besar Messi tidak menjamin apapun. Sepak bola tetap menuntut kerja keras, disiplin, dan konsistensi. Bukan sebagai bayangan Lionel Messi, melainkan sebagai identitas mereka sendiri. Dan jika hari itu tiba, sejarah mungkin tidak hanya mencatat Messi sebagai legenda terbesar, tetapi juga sebagai awal dari satu dinasti sepak bola yang menguasai Eropa dari berbagai arah. Pada akhirnya, semua narasi ini memang masih berada di wilayah potensi dan masa depan. Namun potensi itulah yang membuat kisah Thiago, Matteo, dan Ciro begitu menarik untuk dibicarakan. Mereka tidak hanya mewarisi nama besar, tetapi juga tumbuh di tengah pemahaman sepak bola tingkat tertinggi, menyerap nilai, mentalitas, dan standar yang hanya dimiliki segelintir pemain dunia. Dengan jalur yang berbeda, karakter yang kontras, dan lingkungan yang tepat, ketiganya memiliki fondasi untuk berkembang melampaui sekadar anak legenda. Jika proses, kerja keras, dan pilihan karir mereka berjalan selaras, bukan mustahil masing-masing dari mereka akan menjadi figur dominan di eranya sendiri. Thiago dengan kecerdasan dan filosofi permainan, Matteo dengan intensitas dan mental bertarung, serta Ciro dengan keberanian dan ambisi besar. Tiga karakter ini adalah pilar utama yang selalu melahirkan pemain-pemain hebat dalam sejarah sepak bola. Dan ketika generasi mereka kelak mengambil alih panggung, dunia mungkin tidak hanya membicarakan siapa yang terbaik di antara mereka, tetapi apakah salah satu atau bahkan lebih mampu melampaui batas itu sendiri. Bukan sekadar legenda, melainkan kandidat GOAT di panggung sepak bola mendatang. Sebuah kemungkinan langka yang jika terwujud akan menjadikan nama Messi bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi fondasi dari era keemasan baru sepak bola dunia. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it's. Nah, setelah Sobat Leo mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Leo soal berita Messi tersebut? Bagaimana tanggapan Sobat Leo tentang situasinya itu? Silahkan tulis pendapatnya masing-masing di kolom komentar. I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of